Bunyi. Cek mic. Cek. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
Jadilah kiranya ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang akan memimpinnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masalah dan kesulitan dalam hidup memang tidak mudah untuk kita lewati. Seringkali kita terlalu fokus pada masalah sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Firman-Nya berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita nyanyikan pujian PPK 143, Bapakku memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau laut yang
pujian ini adalah suatu kesaksian bagi kita secara pribadi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui dalam hidup ini, kita tahu bahwa Bapa selalu memelihara kita. Saya rindu kita kembali menyanyikan pujian ini, baitnya yang ketiga. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelap. Dipimpinnya aku pulang, Bapa Sorgawi memelihara. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, dinarai Engkau dalam nadamu. Ku tergentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhan. Aku berharap akan Tuhanku, dinarai Engkau dalam nadamu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan setiap pergumulan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, untuk karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami orang-orang berdosa, tetapi Engkau datang ke dalam dunia untuk menebus setiap kami melalui pengorbanan-Mu di Kalvari. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau karuniakan bagi kami itu. Kami juga menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan kami, Engkau telah menyediakan berkat jasmani yang begitu melimpah. Sehingga makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan yang baik boleh kami nikmati di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Kami juga menyadari bahwa di tengah-tengah berkat yang tercurah melimpah itu, kami seringkali lalai ya Tuhan. Kami seringkali lupa akan Tuhan. Kami berbuat dosa di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Sucikan dan kuduskanlah kami. Layakkan kami selalu untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Dan selalu menjadi pelayan-Mu kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami terus untuk menghargai setiap pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga pada saat ini, ingin menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu. Berikanlah kiranya setiap kami pertumbuhan rohani. Buat kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus.
Tuhan dan Raja kami. Lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang boleh diberkati. Terima kasih Bapa di surga, hari ini hamba mau menyerahkan terus seluruh keberadaan jemaat-Mu. Tuhan yang akan memberkati dalam berbagai macam pergumulan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dengan segala hal yang bisa Tuhan pakai sebagai sarana. Tapi kami percaya bahwa mujizat Allah masih terjadi bahkan sampai saat ini. Kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Ibu Ellen. Di dalam masa-masa pemulihannya. Tuhan yang akan memberkati senantiasa. Untuk Oma Martin, untuk saudara kami Iwan Tosadu, Bapak Rino Lamau, saudara Kres Pesik, dan Ibu Adeline Kaunang. Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka semua. Dan biarlah di waktu-waktu mendatang mereka boleh kembali dalam persekutuan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berserah hanya kepadamu. Kami berdoa juga bagi setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Tuhan yang akan memberkati dengan kasih sayang, dengan cinta. Dan biarlah hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik, boleh berlangsung indah. Sehingga lewat setiap rumah tangga, nama Tuhan dimuliakan. Dan berkat Tuhan boleh mengalir keluar bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Berkatilah ya Tuhan setiap usaha, pekerjaan, dan studi setiap kami. Tuhan kiranya menolong kami. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil karena Tuhan. Apa yang terbaik itu boleh yang kami capai. Dan biarlah ya Tuhan lewat hasil yang kami kerjakan, nama-Mu juga yang akan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan seluruh pelayanan yang kami lakukan. Tuhan kiranya akan memberkati. Sehingga apa yang kami lakukan di dalam pelayanan ini, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam gereja-Mu, itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tetapi itu boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan terus setiap jemaat-Mu yang hari ini membawa persembahan-persembahan mereka. Baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan maupun persembahan-persembahan lainnya. Tuhan kiranya akan memberkati, sehingga apa yang mereka berikan bukan menjadi kekurangan, tetapi menjadi berkat yang tercurah, melimpah dari surga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan program pelayanan kami di gereja-Mu ini. Tuhan kiranya akan terus memberkati untuk perayaan Natal 2021. Untuk pembangunan pastori, Tuhan yang akan memberkati. Untuk pelunasan pembayaran drum elektrik, Tuhan juga akan menyediakan apa yang kami perlukan. Kami mempercayakan juga semua kebutuhan operasional dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan yang akan mencukupkannya. Kami percaya bahwa pelayanan ini milik Tuhan. Allah yang kaya, Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang mencurahkan berkat-Nya dari surga bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berserah kepadamu saja. Dan kami mau berdoa juga untuk pelayanan di kilometer 9, di Saatu. Tuhan kiranya akan memberkati persekutuan-persekutuan ini. Tuhan yang akan memberkati supaya itu boleh menjadi tempat bagi penjangkauan jiwa dan pertumbuhan rohani umat. Lewat pelayanan kami di sana nama Tuhan dimuliakan. Jiwa-jiwa boleh dituai, dimenangkan bagi Kristus. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ke depan ini. Ada hamba-Mu Ibu Agnes Kawinda. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang lain yang juga berulang tahun di minggu ke depan ini. Namun tidak sempat tercatat dalam buletin ini. Tuhan memberkati mereka. Seiring bertambah usia, bertambah hikmat, bertambah kebijaksanaan, bertambah menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga. Menyerahkan keluarga Salarupa Sigilipu yang hari ini sedang berduka. Karena orang tua mereka berpulang ke pangkuan Bapa. Tuhan kiranya akan menghiburkan keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan yang akan menguatkan. Tuhan yang akan menolong. Teristimewa bagi Kai yang ditinggalkan. Tuhan yang akan menghiburkan dia. Tuhan kuatkan iman. Sehingga dia boleh tetap berharap dan bersandar kepadamu saja. Terima kasih Bapak untuk seluruh prosesi. Baik malam penghiburan sampai ke pemakaman. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keluarga besar ini. Dalam masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga. Menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya akan memberkati.
Tuhan memberkati pemerintahnya. Dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati setiap program pemerintah. Tuhan buat berhasil semua programnya. Dan kiranya juga Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengabdikan dirinya secara khusus bagi negeri ini. Tuhan yang akan menolong mereka. Sehingga mereka boleh menjadi terang-Mu di tengah-tengah kegelapan. Kami berdoa bagi daerah kami, Kota Poso dan sekitarnya. Tuhan juga memberkati pemimpin daerah. Tuhan yang akan menolong. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Tuhan beri perlindungan. Tuhan beri kekuatan iman yang teguh. Sehingga dia boleh menjalankan tugas dan panggilannya dengan sungguh-sungguh hati demi kemuliaan nama Kristus. Tuhan memberkati setiap ASN di daerah kami ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani sebagai ASN di daerah kami ini. Tuhan jadikan mereka berkat bagi daerah ini. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di Kota Poso ini. Tuhan kiranya akan memberkati senantiasa. Kami semua kiranya boleh bergandeng tangan untuk menjadi alat Tuhan bagi penjangkauan jiwa. Sehingga jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepada Kristus. Tuhan bukakan bagi kami pintu-pintu pekabaran Injil di daerah ini. Sehingga semua orang boleh mendengarkan kabar baik. Bahwa keselamatan itu hanya tersedia di dalam Kristus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan terus seluruh keberadaan kami. Segala macam pergumulan, berat, ringan, kami mau taruh itu di hadapan mezbah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita membawa setiap persembahan ini kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa apa yang sudah Tuhan beri ini adalah asalnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian, "Sudahkah yang terbaik kuberikan?" Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya.
kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Baiknya yang ketiga. Aku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan curahkan, yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang membawa setiap persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkati, kuduskan persembahan ini, agar dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, khususnya di jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan, berapapun Tuhan yang sudah kami berikan. Biarlah kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan apa yang masih ada pada kami, Tuhan berkati, berikan kami hikmat untuk dapat mengelola semuanya itu, dan mengingatkan kepada kami bahwa setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan asalnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita nyanyikan pujian, Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat,
dipikulah semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada kami. Saat ini kami boleh datang memuji, meninggikan Engkau. Bahkan kami juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami datang berserah hati kami, pikiran kami. Memohon Roh Kudus kiranya menguasai sepenuhnya, supaya kami boleh mengerti firman, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan pendengar saja. Hamba-Mu yang sederhana ini juga kiranya Tuhan pakai. Biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga pada siang ini nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Nama Tuhan boleh ditinggikan dan kami boleh diberkati. Terima kasih, kami berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat hari Minggu, selamat hari kemenangan Kristus Tuhan atas maut. Kita sudah memasuki bulan yang baru ya. Itu juga adalah kebaikan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, sungguh kita tidak bisa menjalani kehidupan selanjutnya. Amin ya. Living. Kita bisa tambah sedikit in time of pain. Hidup yang di atas rata-rata meskipun dalam masa-masa susah. Apakah itu mungkin? Hidup yang extraordinary itu artinya bukan hidup yang biasa-biasa. Bukan hidup yang ya asal hidup saja. Ketika dia kemarin di Pemuda saya berkata, ketika engkau menjadi seorang siswa, engkau tidak jadi sekadar siswa. Waktu engkau jadi mahasiswa, engkau tidak hanya sekadar jadi mahasiswa. Waktu engkau menjadi pekerja, tidak hanya sekadar pekerja biasa-biasa. Jadi hidup extraordinary itu artinya hidup yang di atas rata-rata. Oh, apakah ini harus terkenal? Oh, tentu saja bukan itu maksudnya. Apakah itu hidup yang harus punya harta yang bergelimangan begitu? Oh, tentu saja juga bukan. Atau apakah itu harus memiliki gelar yang tinggi, jabatan yang tinggi? Oh, bukan itu hidup yang extraordinary yang akan kita bicarakan di sini.
Nanti akan kita lihat sebentar bagaimana sih hidup yang extraordinary itu. Tetapi prinsipnya adalah ketika Tuhan menebus kita, Dia mengeluarkan kita dari pasar dosa, memberi kita kemerdekaan dengan cara yang begitu hebat. Dia Tuhan datang ke dalam dunia, Dia meninggalkan tahta di surga, mengambil rupa manusia dan mati di Kalvari. Tentu saja bukan hanya menebus orang, lalu kemudian orang itu menjalani kehidupan yang biasa-biasa. Tentu saja bukan hanya sekadar itu. Terlalu mahal darah Kristus bagi kita untuk disia-siakan dengan cara hidup apa adanya. Terlalu mahal. Itulah sebabnya kita punya kans yang begitu besar untuk menjalani kehidupan yang extraordinary. Lalu mungkin ada yang berpikir begini, terus gimana? Kondisi keadaan sekarang ini susah. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Bagaimana dengan itu? Apakah itu bukan penghalang untuk kita hidup meningkat di dalam kehidupan ini? Oh, tentu saja tidak. Mari kita baca teksnya yang sudah dibaca oleh saudari Lia tadi. Kita baca dari ayat 1 sekarang. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan, sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Bisa ditampilkan? 1 Petrus 1, ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Apakah pergumulan, apakah persoalan dalam kehidupan dapat menjadi penghambat bagi setiap orang percaya untuk menjalani kehidupan yang extraordinary? Kalau kita meneliti apa yang ditulis oleh Petrus dalam suratnya ini, kita akan menemukan bahwa tidak ada pergumulan yang dapat menghalangi kita untuk hidup meningkat, memiliki kehidupan yang extraordinary. Tidak ada. Karena Petrus mengirimkan surat ini kepada orang-orang yang susah. Susah dalam arti mereka sedang berada dalam kondisi yang teraniaya. Mereka dikejar-kejar di mana-mana. Itulah sebabnya mereka disebut di sini orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mereka semua ada dalam pergumulan. Tetapi sekarang Petrus ingin mengatakan kepada mereka, mungkin hari ini engkau ada dalam pergumulan. Mungkin hari ini persoalan hidupmu tidak habis-habis. Mungkin engkau sedang terancam, situasimu buruk. Tetapi itu tidak menghambat engkau untuk menjalani kehidupan yang extraordinary. Kehidupan yang di atas rata-rata. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi alasan sehingga setiap orang Kristen yang teraniaya ini bisa menjalani kehidupan yang lebih di atas rata-rata. Pertama, di dalam ayat 2a dikatakan begini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Lihat di sana, dikatakan orang-orang yang tersebar ini, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan. Orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang yang disendirikan. Itu namanya terpilih. Apa yang menjadi kriteria sehingga orang-orang ini bisa dipilih? Kriterianya bukan pada objek itu, bukan pada diri orang yang dipilih itu, bukan. Kenapa? Karena kondisi semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita semua sudah rusak. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita sama sekali tidak punya potensi apa-apa. Kita sama sekali hancur secara total. Sehingga tidak ada kemampuan dalam diri satu orang pun untuk menggapai Tuhan.
Semua kebaikannya dianggap kejahatan di mata Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk dengan usahanya atau dengan kebaikannya bisa dipilih. Tidak. Kriterianya adalah karena Allah pada subjek yang memilih. Dikatakan di situ sesuai dengan rencana Allah. Kapan Allah merencanakan kehidupan kita? Kapan Allah merencanakan pemilihan terhadap kita? Apakah nanti kita hidup di dunia? Oh tidak. Efesus berkata kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dia mengcreate jagat raya ini, dari kejauhan dia sudah melihat bahwa dia akan memilih 1, 2, 3, 4. Apakah Allah tidak tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Dia tahu semuanya itu. Karena dia Allah. Nah, ketika dia memilih kita, itu ibaratnya seperti ini. Kita pergi ke bawah pohon mangga, lalu kemudian kita menemukan semua mangga yang di bawah pohon sudah busuk semuanya. Tidak bisa dimakan. Tetapi karena kita berinisiatif, saya mau pilih saja. Entah apa alasannya, lalu kemudian kita memilih 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bawa mangga-mangga yang busuk itu pulang. Adakah dari mangga-mangga yang tidak dipilih berhak komplain? Atau adakah yang dipilih ini berkata, lihat saya ini busu-busu begini, kita dipilih. Oh tidak. Kenapa? Karena sama-sama busuk. Jadi yang ingin saya katakan adalah, waktu kita berkata bahwa aku adalah orang yang dipilih Allah. Kita menyadari bahwa saya ini ditebus oleh Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, untuk memegahkan diri. Dan berkata, lihat aku dipilih. Oh, kita dipilih bukan karena kitanya. Tetapi karena Allah yang kaya dengan rahmat dan penuh kasih karunia itu, dia memilih kita. Jadi Allah lah yang memang berinisiatif untuk memilih. Itulah yang disebut dengan kedaulatan Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah ini posisi yang sangat baik? Bukankah ini posisi yang sangat indah? Tadinya kita bukan siapa-siapa, tadinya kita orang berdosa, tadinya sama sekali kita tidak berharga karena dosa, tetapi Allah datang ke dalam dunia. Dan bahkan dari jauh dia sudah memilih kita. Ini posisi kita. Mungkin banyak orang yang berkata, iya saya memang dipilih Tuhan, tetapi saya mau bagaimana? Hidupku memang sudah begini. Terlalu sulit untuk saya keluar dari dosa itu. Terlalu sulit untuk saya meninggalkan perkumpulan yang semacam itu. Terlalu sulit. Terlalu sulit untuk saya hidup meningkat, naik, menanjak dan seterusnya. Oh, kita punya potensi. Kita diangkat oleh Tuhan pada posisi yang terbaik. Dari yang bukan siapa-siapa, kita menjadi orang yang berguna di mata Tuhan. Orang yang memiliki posisi yang begitu indah. Orang yang dipilih Tuhan. Kalau orang mengadakan acara pemilihan Miss Universe atau apa namanya itu, Putri Indonesia atau apalah. Kriterianya biasanya 3B katanya. Pertama, beauty. Harus cantik, beauty. Tapi beauty ini bukan hanya beauty secara fisik. Tapi ya karakternya juga. Karena yang kedua adalah behavior. Perilaku. Lalu yang ketiga brain. Harus cerdas otaknya. Jadi 3 ini yang seringkali menjadi standar sehingga seseorang bisa dipilih sebagai Miss Universe atau apalah namanya itu. Nah sekarang kalau seandainya itu kita coba pakaikan pada diri kita. Dan kira-kira kalau seandainya kita berada di dalam jajaran orang yang harus dipilih. Dengan standar beauty. Kira-kira kalau kita pulang bercermin, apakah kita masuk standar beauty dalam pandangan kita? Oh, mungkin banyak yang berkata, iya saya memang tidak masuk standar beauty.
Termasuk saya juga. Kawan-kawan saya dulu sering mengolok saya, bilang begini, Ngana ini memang pendek Ngana. Saya marah. Saya tidak pendek, terus apa? Hanya kurang tinggi saja. Kita banyak kekurangan di sini. Nah, lalu yang kedua, behavior. Apakah kita masuk dalam kriteria behavior yang baik? Kalau seandainya kita pulang bercermin dan bertanya, apakah perilakumu selama ini sudah baik? Oh, Bapak Ibu, kalau kita mau, saya saja kalau mau melihat masa lalu saya kadang malu. Kenapa dulu kelakuanku begitu? Sangat memalukan. Karena perilakunya buruk sekali. Tetapi kenapa bisa dipilih? Kenapa bisa diselamatkan oleh Tuhan? Bahkan kalau misalnya ketemu teman lama seringkali mereka bilang, Ngana kerja apa sekarang? Saya bilang, saya jadi hamba Tuhan. Mereka terkejut setengah mati, kok bisa? Itu pertanyaannya. Artinya dalam pandangan mereka sama sekali tidak masuk hitungan. Tidak masuk kriteria. Dan bukankah kebanyakan orang begitu? Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Dia memilih kita sesuai dengan rencananya. Dia tidak peduli apakah kelakuannya mau buruk sebelum dipilih. Apakah kelakuannya mau jelek atau bagaimanapun. Dia tetap melakukan pemilihan itu. Tetapi tentu saja saudara, dia tidak mau kita berada dalam kondisi yang lama. Itulah sebabnya lagu yang tadi itu dinyanyikan. Yang diciptakan berdasarkan apa yang dikatakan Petrus ini, firman Tuhan juga, bukan dengan darah yang mahal. Lalu firman Tuhan berkata, ku telah mati dan tinggalkan. Lagu itu berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lalu brainnya, kalau kita coba pikir-pikir atau bercermin merenung, seberapa cerdaskah kita? Jika dibandingkan dengan orang lain, tentu saja sangat jauh. Kemampuan, kepintaran. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus, kamu ingat sebelum kamu dipanggil, tidak banyak di antara kamu yang terhormat. Tidak banyak di antara kamu yang punya kemampuan-kemampuan tertentu, tidak banyak. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan padamu. Dia memilih kamu. Nah sekarang kalau kita mengerti bahwa aku ini orang yang dipilih Allah, berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kedaulatannya, apakah kita akan hidup biasa-biasa? Lihat, Tuhan menerima kita apa adanya waktu dia memanggil kita, tetapi dia tidak mau hidup kita terus apa adanya. Dia tidak mau seperti itu. Dia mau hidup kita terus meningkat. Kenapa? Karena dia sudah memposisikan kita di tempat yang termulia, yang baik. Sehingga kita semua punya kans untuk menjalani kehidupan yang extraordinary. Amin. Tidak peduli, mau kita tinggal di kampung, mau tinggal di kota, mau tinggal di manapun. Tidak peduli, mau posisi kita sebagai apa di dunia ini. Tidak peduli, kita punya jabatan atau tidak. Tidak peduli dengan semuanya itu. Yang jelas bahwa Tuhan memilih kita untuk ditempatkan pada posisi yang terbaik untuk kita. Amin. Itu yang pertama. Dan ini alasan yang harusnya menjadi pegangan kita. Posisi saya adalah posisi yang extraordinary. Lalu yang kedua, perhatikan di sana ayat 2b, dikatakan begini. Dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ada 3 hal yang dilakukan di sini. Pertama, dikuduskan oleh Roh. Yang kedua, supaya taat. Ini tujuannya, ada kata supaya. Dikuduskan oleh Roh, tentu saja yang menguduskan adalah Roh Kudus. Lalu kemudian tujuannya adalah supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, menerima percikan darahnya. Dikuduskan oleh Roh artinya kita menjadi orang yang khusus. Kalau kudus itu bisa berarti suci, bisa berarti dikhususkan.
Dikhususkan itu bicara tentang, kalau biasa dalam perjanjian lama, biasanya Tuhan menguduskan imam, menguduskan nabi dan raja untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ini terjadi dalam upacara pengurapan. Nah, dikuduskan berarti kita dipanggil secara khusus untuk melakukan pekerjaan yang khusus. Ada panggilan yang istimewa yang diberikan kepada manusia, yang dipanggil Tuhan, yang dipilih tadi ini. Saya berulang kali berkata bahwa kita punya panggilan yang tidak diterima oleh orang yang tidak menerima Yesus. Jadi pertama, orang semua dipanggil untuk bertobat. Tetapi setelah dia bertobat, dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini sudah dikuduskan, dikhususkan untuk pekerjaan tertentu. Apa itu? Melayani dan bersaksi. Itulah yang menjadi tujuan kita. Sehingga kalau kita membaca ini, dikuduskan oleh Roh, itu bisa berarti kita dibersihkan oleh Tuhan secara sempurna. Tetapi kalau menurut saya lebih ke arah kita dikhususkan untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus kemanapun kita ditempatkan. Lalu kemudian di situ dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus. Supaya taat ini kadang-kadang gampang-gampang susah. Untuk taat ada banyak tantangannya. Sadar enggak kita betapa susahnya kita taat kepada Tuhan? Kita lihat saja anak-anak kita, waduh, mereka kesulitan sekali untuk mentaati kita. Lalu kita marah-marah, kamu memang enggak taat. Padahal kalau kita bercermin juga, kita sering bisa mendapati bahwa kita tidak taat kepada Tuhan. Bahkan lebih sering daripada anak-anak kita tidak taat pada kita. Nah, tetapi apakah ini menghalangi kita? Apakah ini membuat kita kesulitan untuk taat itu membuat kita tidak bisa maju atau tidak bisa taat? Oh tidak. Kalau kita sadar bahwa kita sudah dikuduskan oleh Roh tadi, maka kita juga bisa mentaati Kristus. Jadi pengudusan itu bisa berefek kepada ketaatan. Karena memang untuk itu kita dipanggil. Taat pada firman Tuhan. Taat pada kebenaran. Taat pada Tuhan. Yesus Kristus. Dan yang ketiga di situ dikatakan dan menerima percikan darahnya. Tentu saja ini bicara tentang penyucian. Kita sudah ada di dalam posisi yang terbaik. Kita sudah ada di dalam kualitas yang berikutnya atau hal yang diberikan kepada kita yang berikutnya adalah extraordinary karakter. Karakter yang extraordinary. Tadi posisi yang extraordinary. Sekarang yang kedua, melalui apa yang dilakukan Allah, dikuduskan oleh Roh supaya taat dan menerima percikan darahnya itu, kita memiliki karakter yang extraordinary. Orang yang percaya kepada Kristus itu pasti karakternya berubah. Itu pasti. Kalau dulu dia sebelum menerima Tuhan dia kurang sabar, dia bisa bersabar. Karena ada buah Roh di sana ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan lain sebagainya. Nah, yang aneh adalah kalau kita bertahun-tahun ikut Yesus, tapi karakternya tidak berubah-berubah. Itu aneh menurut saya. Setiap hari misalnya kita datang ke gereja mendengar firman. Setiap hari pagi sore kita baca Alkitab. Bahkan kita nonton di video-video lagu rohani, khotbah-khotbah dan lain sebagainya. Kalau hidup kita semacam itu. Lalu kemudian karakternya tidak berubah-berubah. Ada sesuatu di situ. Ada yang aneh di sana. Saya juga sering kali heran ya kalau misalnya ada orang yang doktor teologi misalnya. Dia sekolah lalu kemudian sampai S3. Tapi karakternya tidak berubah. Itu juga aneh. Jadi baik waktu maupun proses yang dilewati oleh seseorang seharusnya berdampak kepada kehidupannya secara karakter. Nah, kita bukan hanya diberikan posisi yang extraordinary di hadapan Tuhan,
Tapi kita diberikan potensi untuk memiliki karakter indah. Kita dikuduskan, kita diberi tujuan untuk taat, dan kita disucikan setiap hari untuk menerima percikan darahnya, kata Tuhan. Tetapi juga Bapak Ibu, bukan hanya itu yang diberikan, bukan hanya potensi, Tuhan juga memberikan latihan. Lihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang menerima surat ini. Dikatakan di dalam ayat 1 tadi, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Pendek kata, mereka tersebar ke seluruh dunia. Kenapa mereka tersebar? Bukan karena mereka sengaja untuk pergi merantau, Bapak Ibu. Bukan. Tetapi mereka tersebar karena disebarkan dengan paksa. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, itu melihat bahwa pertumbuhan kekristenan gereja mula-mula itu begitu pesatnya. Dan nampaknya mereka sudah menguasai. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menganiaya. Salah satu orang yang menganiaya, yang aktif menganiaya adalah Paulus. Dia mengejar orang Kristen. Dan itu yang membuat orang Kristen tersebar di mana-mana. Bukan hanya itu, setelah mereka tersebar, mereka sampai di suatu tempat, mereka seringkali dibully, mereka seringkali dihina, mereka seringkali diperlakukan tidak baik. Itulah sebabnya muncul kata Kristen. Kenapa? Apa arti nama Kristen? Nama Kristen itu sebenarnya adalah nama hinaan. Nama sindiran. Artinya Kristus, Kristus kecil. Kalau ada orang Kristen lewat, biasanya orang-orang berkata, Kristenoi, Kristenoi. Itu kata hinaan. Kenapa? Karena orang-orang ini hidup seperti Kristus hidup. Tetapi apakah itu kemudian membuat mereka habis karena dihina dan lain sebagainya? Oh tidak. Terbukti sampai hari ini kita memakai nama Kristen. Menjadi sebuah nama yang membanggakan sekali. Dengan menepuk dada kita bisa berkata, aku orang Kristen. Artinya apa? Aku orang yang ditebus oleh Kristus. Dan aku orang yang hidup seperti Kristus hidup. Jadi Kristen bukan hanya sekadar identitas bagi kita. Bukan hanya sekadar identitas di KTP maksud saya. Tetapi identitas yang melekat pada diri kita. Orang Kristen dikenal bukan karena dia pakai kalung salib, bukan. Tetapi karena karakternya yang di atas rata-rata. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah diberikan pengudusan oleh Roh supaya taat dan menerima percikan darahnya. Tetapi juga kita diberikan tempat untuk mengasah kemampuan karakter. Seorang pengkhotbah berkata begini, waktu kita minta Tuhan supaya diberi kesabaran, Tuhan seringkali memberikan orang-orang yang di sekitar kita yang membuat kita tidak sabar. Waktu kita minta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Justru dia berikan masalah kepada kita. Kenapa begitu? Karena memang kekuatan, kesabaran, dan karakter yang indah lainnya itu bisa kita miliki melalui latihan demi latihan. Bapak Ibu kalau misalnya belajar dari orang yang binaragawan ya. Orang yang melatih otot dan kekuatan. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya berdoa dan berkata, Tuhan beri saya otot yang besar. Dan beri saya kekuatan secara fisik. Apakah hanya begitu? Oh tidak, mereka harus pergi ke gym. Angkat beban. Semakin berat beban yang dia angkat berarti semakin kuat dia jadinya. Nah begitu juga dengan kehidupan kita, dengan latihan karakter kita. Kalau kita mau karakter kita semakin baik, kita bisa minta kepada Tuhan, tetapi harus siap sedia dengan setiap ujian, dengan setiap latihan yang Tuhan akan berikan pada kita. Ada seorang penulis ya, namanya Lance Watson ya, dia bilang begini, setiap badai adalah sekolah. Setiap cobaan adalah ujian. Setiap pengalaman adalah pendidikan. Setiap kesulitan adalah untuk perkembangan Anda.
Jadi kalau kita berhadapan dengan pergumulan kehidupan, berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup, jangan mengeluh dan komplain kepada Tuhan. Kenapa hidupku ini tidak pernah aman Tuhan? Apakah engkau ada masalah pribadi denganku? Kenapa saya ini seolah-olah tidak pernah lepas dari pergumulan? Datang silih berganti. Mungkin dia sedang memberikan latihan kepada kita. Ini mungkin. Karena memang ada masalah datang karena kesalahan kita. Dan itu juga bisa jadi pelajaran bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kalanya di mana Tuhan mengizinkan berbagai macam pergumulan, persoalan untuk satu tujuan, untuk membuat karakter kita bisa semakin hari semakin indah di hadapannya. Membuat kita semakin sabar, membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Membuat kita menjadi orang yang kuat dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Bisa jadi itu sedang terjadi saat ini dalam hidup kita. Bisa jadi. Tetapi itu semua justru membuat kita bisa semakin kuat dan semakin kuat di dalam iman. Amin. Karaktermu adalah karakter yang extraordinary. Lalu yang ketiga, ayat 2C berkata begini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini yang biasanya kita dengar kepada setiap kali habis ibadah, ya. Setiap kali ada, kadang-kadang di permulaan ibadah juga. Nah, apa artinya ini? Memang ya, biasanya di dalam pembukaan surat semacam itu, di zaman itu ya. Biasanya surat-surat ini dibuka dengan kata-kata yang menyenangkan dan memberkati. Namun ini sebenarnya bukan sekadar pembukaan surat saja. Yang hanya untuk menyenangkan pembacanya. Ketika mereka baca surat Petrus, oh syukur ya. Tidak. Tetapi Petrus sedang mengucapkan berkat yang bersifat apa adanya. Dia mengucapkan berkat itu karena memang Tuhan melakukannya. Dia mengucapkan berkat itu karena memang Tuhan yang memberikan semua itu dengan murah hati. Jadi ini bukan hanya sekadar lip service. Setiap kalimat, kata-kata yang keluar itu adalah fakta yang Tuhan lakukan kepada setiap orang yang percaya. Apa itu? Berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera makin melimpah. Melimpah artinya tumpah keluar. Kalau kita tuang itu melimpah, dia tumpah keluar. Tidak habis-habis. Nah itulah berkat bagi orang Kristen. Dan yang ketiga ini saya katakan, kenapa kita punya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang extraordinary? Karena Tuhan menyediakan berkat yang extraordinary bagi kita. Amin. Kita mungkin bisa bekerja siang dan malam. Kita mungkin bisa mencari apa yang kita mau di dunia ini dan mendapatkannya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menikmati semua yang kita cari? Belum tentu Bapak Ibu. Ada orang yang bersusah payah mencari apa yang mereka sebut kehidupan atau penghidupan. Tapi justru kematian yang dia dapat. Itulah sebabnya adalah kasih karunia, adalah anugerah. Jika kita bisa menikmati semua yang kita cari di dunia ini. Jika kita bisa menikmati apa yang kita cari siang dan malam. Jika kita bisa menikmati kehidupan. Itu adalah kasih karunia. Dan itu adalah berkat Allah. Berkat yang paling besar, berkat yang paling indah, berkat yang paling berharga adalah ketika kita memiliki damai, sejahtera di dalam hidup ini. Jadi sekarang, kalau sebagai orang Kristen, ini kita tidak nikmati, mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa bertanya kepada Dia dan berkata, Tuhan, kenapa sih saya sepertinya tidak ada damai sejahtera?
Kemana-mana saya pergi sepertinya saya tidak punya yang namanya kasih karunia damai sejahtera. Mungkin kita perlu bertanya kepada Tuhan jika itu yang kita rasakan. Kenapa saya mencapai sesuatu tapi tidak sejahtera? Kenapa saya memperoleh sesuatu tapi tidak sejahtera? Mengapa saya menjalani kehidupan seperti sekarang ini tapi tidak sejahtera? Kita perlu bertanya kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu soal ini. Orang lain tidak akan tahu. Dan orang lain tidak perlu menghakimi. Yang tahu hanya saya dan Bapak Ibu, Saudara dan Tuhan. Kita secara pribadi yang akan tahu. Tetapi yang jelas adalah Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Tuhan menyediakan berkat yang extraordinary. Itulah sebabnya jalanilah kehidupan yang extraordinary itu. Yang di atas rata-rata. Jangan hidup seperti biasa-biasa saja. Jalani kehidupan yang terus mengalami peningkatan. Sehingga di hadapan Tuhan kita bisa menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita punya posisi yang extraordinary. Kita punya karakter yang extraordinary itu seharusnya terjadi. Dan kita punya berkat yang extraordinary. Mari kita berdoa. Mari sambil merenungkan kembali firman ini. Kita nyanyikan refnya saja, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sekali lagi, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau memilih kami. Terima kasih karena Engkau memberi kami roh untuk menang. Roh untuk membentuk kami. Memiliki karakter yang sempurna. Bahkan terima kasih karena Engkau mengizinkan berbagai macam pergumulan boleh kami hadapi. Karena kami tahu itu semua adalah demi kami. Membuat kami semakin kuat. Membuat karakter kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang begitu luar biasa yang boleh kami nikmati. Terima kasih karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat memberikannya kepada kami. Hanya Engkau, Tuhan dan Raja kami, yang memberikan berkat, damai sejahtera, kasih karunia, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang indah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat. Namun sebelumnya, ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya? Baik, silakan ditayangkan warta tayang.
Terima kasih. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Beri salam kiri kanan dengan senyuman yang manis, ya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh menyenangkan hati-Mu ya Allah. Dan biarlah hidup kami juga merupakan kehidupan yang menyenangkan Engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Kristus saja. Jadilah berkat kemanapun engkau pergi dan berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat rahmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Haleluya. Amin. 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 Coba silakan duduk kembali, doa teduh pribadi.
Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota bentang perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa adalah nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasaku, pada nama itu.